Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Riza Ardania, Sestu Wilujeng Abdiningsih, Yanuan Widiarani, dan Yuanita Kartikasari akan mempresentasikan ruang kolaborasi filosofi pendidikan Indonesia tentang manusia Indonesia. Pertanyaan pertama, apa yang saya ketahui tentang identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur yang ada? Identitas manusia Indonesia merupakan ciri jati diri yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia dapat mencangkup berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi yang tidak terlepas dari dasar negara Indonesia. Identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur dapat berupa nilai Pancasila, nilai kebinekaan, dan nilai religiusitas. Pertanyaan kedua, mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional? Nilai luhur memiliki cerminan positif yang dapat ditingkatkan kualitasnya, dilestarikan keragaman dan kesatuannya melalui proses pendidikan. Nilai luhur juga dapat dijadikan sebagai acuan agar proses pendidikan dapat menjadikan peserta didik lebih memahami falsafah dan makna kebinekaan sehingga menyebabkan adanya perubahan karakter pada diri peserta didik. Kita ketahui bahwa kekuatan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia memiliki beberapa komponen, yaitu budaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, di mana komponen kekuatan nilai-nilai luhur tersebut terkemas dalam nilai Pancasila, nilai kebinekaan, dan nilai religiusitas. Pendidikan di Indonesia menuntut pada paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia yang saat ini diwujudkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Salah satu ciri khas pelaksanaan kurikulum merdeka adalah adanya profil pelajar Pancasila yang diwujudkan melalui nilai Pancasila, nilai kebinekaan, dan nilai religiusitas. Profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa berhubungan dengan nilai luhur Pancasila dan religiusitas. Berdasarkan religiusitas, proses hidup manusia merupakan manifestasi atau perwujudan relasi timbal balik dan integral antara dirinya dengan sesama alam dan Tuhan. Dimensi berkebinekaan global dan gotong royong berhubungan dengan nilai luhur kebinekaan dan nilai Pancasila. Berisi elemen tentang mengenal dan menghargai budaya, komunikasi, dan interaksi antar budaya. Dimensi mandiri berhubungan dengan nilai luhur Pancasila. Mempunyai prakarsa atas pembangunan diri dan prestasinya dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Dimensi kreatif berhubungan dengan nilai luhur Pancasila, mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat. Berpikir kritis berarti mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi dan mengevaluasinya. Pertanyaan ketiga, bagaimana rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia? Telah kita ketahui bahwa nilai luhur identitas manusia Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu nilai Pancasila, nilai kebinekaan, dan nilai religiusitas. Nilai Pancasila. Sistem Among yang telah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara selalu selaras dengan apa yang disebut dengan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila.
Sistem Among seakan menggambarkan bagaimana sebuah sistem pendidikan dilaksanakan sesuai dengan budaya luhur bangsa yang juga menjiwai setiap sila-sila dalam Pancasila. Selain itu, juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila dan sistem Among juga selaras dengan Pancadharma yang telah menjadi asas dari perguruan taman siswa. Nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, terlihat pada dasar kodrat alam memberi keyakinan akan adanya kekuatan kodrat pada manusia, makhluk Tuhan sebagai bekal dan dasar yang perlu untuk tumbuh. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan budi pekerti haruslah mengutamakan religi seperti pembiasaan anak saat doa bersama sebelum mengawali kegiatan pembelajaran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, hidup rukun dan saling menghargai. Dalam pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, guru tidak membeda-bedakan peserta didik yang diajarkan berdasarkan latar belakang ataupun dalam aspek kognitif. Persatuan Indonesia menanamkan nilai-nilai luhur bangsa sehingga pendidikan dianggap pilar utama membangkitkan semangat dan kesadaran pendidikan dalam membentuk peradaban bangsa. Tidak adanya diskriminasi antara peserta didik, menyamaratakan semua kebutuhan siswa. Selanjutnya, nilai Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Peserta didik membanggakan kekuatan atau kodrat alam, tetapi sekaligus mengakui kelemahannya. Bakat anak digunakan untuk melayani sesama dan bukan dibanggakan secara egois. Guru dan peserta didik mengadakan kesepakatan kelas sehingga setiap keputusan yang diambil telah disepakati bersama untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam asas kekeluargaan yang dibangun dalam taman siswa, guru dan peserta didik memiliki kesadaran masing-masing akan hak dan kewajibannya. Guru memiliki kewajiban untuk mendidik peserta didik agar menumbuhkan kesadaran peserta didik akan ilmu pengetahuan, watak, serta karakter pribadinya. Nilai kebinekaan. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Prinsipnya, semboyan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting, yaitu toleransi dan kesatuan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang humanis, yang menghargai kebebasan dan kemerdekaan anak, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat, menjunjung tinggi rasa kebangsaan, nasionalisme, dan semangat patriotisme. Dalam mewujudkan ini, nilai kebinekaan yang harus ada dalam pendidikan, hal ini bisa diwujudkan dalam pembelajaran multikulturalisme. Pembelajaran multikulturalisme, kelas atau keanggotaan kelompok belajar siswa lintas sektoral atau kultur. Proses belajar memberikan kesempatan kepada siswa dari berbagai ras, suku, etnis untuk berinteraksi dengan mengurangi rasa ketakutan. Semua aturan kelas diputuskan secara bersama dan berlaku untuk semua golongan sosial. Nilai religiusitas. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang bersandar atas ilmu pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan memerlukan sumbangan ilmu lain, salah satunya adalah ilmu agama atau religiusitas. Nilai religiusitas mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Tuhan. Siswa harus meyakini adanya agama di hidupnya, dan siswa harus meyakini bahwa mereka memiliki Tuhan yang Maha Esa dalam menuntun kehidupannya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran menurut agama yang dianut masing-masing siswa. Hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Implementasinya adalah siswa harus mampu memahami perbedaan agama antar temannya dan tidak saling berselisih terhadap suatu keyakinan yang berbeda.
Menghargai alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, implementasinya adalah siswa harus selalu menjaga alam sekitar kehidupan kita, tidak merusak alam sekitar, dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Peduli terhadap sesama manusia, terutama pada mereka yang lemah, implementasinya adalah siswa harus peduli terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, tidak saling merendahkan, dan tidak menyombongkan diri, tidak mengolok-olok teman lainnya. Selanjutnya, tanggung jawab dan menyadari keterbatasan diri. Implementasinya adalah memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah menjadi pengurus kelas ataupun organisasi. Siswa mengetahui batasan dalam dirinya yang dilarang oleh agama seperti tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak berkata kotor, berbohong, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.